Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Amelia dengan NIM 2305111145 dari kelas TI 23E. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas akhir yang disusun untuk memenuhi penilaian akhir pada mata kuliah basis data yang diampu oleh dosen Bapak Sabar Santoso. Dalam tugas ini, saya mengembangkan sebuah aplikasi sistem parkir yang terintegrasi dengan basis data, dengan tujuan untuk memahami penerapan konsep basis data dalam sistem nyata. Aplikasi yang saya buat ini untuk membantu pengelolaan data parkir secara efisien, mulai dari pencatatan kendaraan masuk dan keluar, hingga pelaporan transaksi parkir. Sistem ini dirancang agar bisa digunakan oleh petugas parkir untuk mengelola data harian dengan mudah dan cepat. Adapun teknologi yang digunakan pada pembuatan aplikasi ini, yang pertama adalah menggunakan database SQL Log dan PHP-MyAdmin. Keduanya digunakan untuk membuat, mengelola, dan memantau database MySQL yang menjadi basis penyimpanan data aplikasi. Lalu bahasa pemrogramannya saya menggunakan Python, digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi dan menghubungkan sistem dengan database menggunakan koneksi MySQL. Lalu yang terakhir ada antarmuka pengguna, saya menggunakan Python GUI, menggunakan custom tkinter untuk tampilan yang lebih menarik. Lalu ada fitur utama pada aplikasi yang saya buat, yaitu pencatatan kendaraan masuk dan keluar. Yang kedua ada perhitungan tarif parkir. Yang ketiga manajemen data pengguna dan petugas, serta riwayat dan laporan transaksi parkir. Baik, kalau begitu langsung saja kita lihat kode di database di SQL Log. Di sini yang pertama yaitu kita bisa lihat ada buat database. Untuk membuat database di sini saya menamakannya dengan DB sistem parkir. Lalu ada yang kedua adalah tabel pengguna. Untuk memuat data pengguna, di sini di dalamnya memuat ID pengguna, nama lengkap, nomor HP, email, jenis kelamin, dan juga tanggal daftar. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada tabel kendaraan. Untuk memuat data kendaraan, di dalamnya terdapat ID kendaraan, ID pengguna, plat nomor, jenis kendaraan, warna, juga merek. Lalu pada tabel nomor 4 yaitu tabel petugas, di sini ada ID petugas, nama petugas, shift, serta nomor HP. Lalu di sini ada tabel lokasi parkir, di dalamnya memuat ID lokasi, nama lokasi, lantai, serta kapasitas. Nah, nomor 6 ini tabel transaksi parkir. Untuk membuat keseluruhan transaksi parkir pada saat itu, yaitu di dalamnya memuat ID transaksi, ID kendaraan, ID petugas, ID lokasi, waktu masuk, waktu keluar, tarif per jam, serta total biaya. Lalu di sini juga ada foreign key sebagai kendaraan, bisa dilihat. Nah, pada kode ini sudah dilengkapi dengan data dummy sebagai contoh agar pada saat pertama kali program ini dijalankan, datanya tidak kosong seperti itu. Jadi sudah ada contohnya. Bisa kita lihat di sini ada pengguna, kendaraan sudah terisi semua. Lalu pada database ini juga menggunakan fungsi query create untuk membuat tabel begitu ya. Di sini ada pengguna, nama lengkap, nomor HP, email, dan juga jenis kelamin. Contohnya di sini bisa dilihat ada Budi Nugroho, nomornya, ada email, dan juga jenis kelamin. Lalu di sini ada fungsi read, yaitu ada ID transaksi, nama lengkap, plat nomor, jenis kendaraan, nama lokasi, waktu masuk, waktu keluar, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu juga ada fungsi update untuk memperbarui tabel atau datanya ya begitu. Di sini ada transaksi parkir, tarif per jam, dan juga ID transaksi. Lalu yang terakhir di sini juga ada fungsi delete untuk menghapus tabel begitu ya.
Lalu selanjutnya, pada kode ini juga memuat fungsi agregat dan juga group by. Yang pertama di sini ada total kendaraan parkir hari ini, select count untuk menghitung total kendaraannya, lalu ada total pendapatan keseluruhan, select sum untuk melihat pendapatan keseluruhan pada transaksi parkir tersebut. Lalu di sini juga yang ketiga ada rata-rata durasi parkir per jam. Di sini menggunakan fungsi AVG atau average untuk menghitung rata-ratanya. Lalu ada transaksi per lokasi, jumlah transaksi per petugas, serta biaya parkir tertinggi dan terendah. Kalau begitu langsung saja kita lihat bagaimana saat programnya dijalankan. Nah, ini hasilnya. Bisa kita lihat tabelnya sudah muncul semua. Tabel yang pertama ini untuk melihatkan keseluruhan data, mulai dari pengguna, plat nomor, jenis kendaraan, nama lokasi, waktu masuk, waktu keluar, tarif per jam, total biaya, dan juga nama petugasnya ya. Lalu di tabel berikutnya itu total kendaraan hari ini kosong karena saya belum memasukkan datanya untuk hari ini. Lalu total pendapatan sebesar 29.000. Lalu ada tabel berikutnya tentang rata-rata durasi per jam yaitu sebesar 2 jam. Lalu ada jenis kendaraan, jumlah transaksi, dan total pendapatan. Ini adalah total pendapatan per jenis kendaraan. Untuk mobil itu jumlah transaksinya ada 1 dan dengan total pendapatan Rp15.000. Lalu untuk jenis kendaraan motor itu ada 2 transaksi dengan total pendapatan sebesar Rp14.000. Selanjutnya di sini ada tabel jumlah kendaraan masuk per lokasi. Nah, untuk zona A itu jumlah kendaraannya ada 2 dan zona B totalnya ada 1. Selanjutnya di sini ada jumlah transaksi per petugas. Di sini Bu Sari melayani 1 orang dan Pak Rudi sebanyak 2 transaksi. Nah, selanjutnya yaitu tabel biaya parkir tertinggi dan terendah. Yang tertinggi itu Rp15.000 dan biaya terendah sebesar Rp6.000. Nah, kalau begitu kita langsung lihat di PHP My Admin apakah datanya sudah muncul. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini DB sistem parkirnya sudah muncul. Langsung kita lihat apakah tabelnya sudah sesuai. Nah, di sini sudah muncul tabelnya, ada kendaraan, lokasi parkir, pengguna, petugas, dan transaksi parkir. Ini semua datanya yaitu sama ya dengan yang sudah kita buat di SQL-nya. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kita lihat plat nomor, jenis kendaraan sama sesuai dengan yang ada di SQL Log. Setelah PHP My Admin dan juga SQL-nya sudah sesuai, selanjutnya kita akan melihat bagaimana implementasi database tersebut ke dalam aplikasi di Python, sistem parkir di Python. Di sini saya menggunakan tambahan icon pada program tersebut agar lebih menarik tampilannya. Di sini bisa kita lihat ada icon, folder icon. Lalu sebelum kita menjalankan aplikasi main app-nya atau keseluruhan kodenya, kita akan menjalankan terlebih dahulu mengkoneksikan database tersebut. Begitu. Di sini kodenya ada dbconfig. Bisa kita lihat di sini kodenya. Kita harus samakan dulu host sebagai localhost karena saya menggunakan PHP My Admin. User root dengan password saya kosongkan dan database dengan nama DB sistem parkir. Nah, jika database tersebut berhasil terkoneksi
akan memunculkan pesan successfully, sedangkan jika database tersebut tidak terkoneksi akan memunculkan pesan error. Kalau begitu langsung saja kita run hasilnya seperti apa. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, yaitu successfully connected, berarti database-nya sudah terkoneksi. Kalau begitu langsung kita jalankan keseluruhan kodenya. Nah, di sini saya menggunakan import custom tkinter untuk mempercantik atau agar tampilannya lebih menarik. Saya juga menggunakan fill import image karena saya menggunakan tadi icon atau gambar agar tampilannya bisa disesuaikan. Serta saya juga menggunakan SQL connector, MySQL connector. Di sini from dbconfig karena tadi sudah database-nya sudah terkoneksi. Di sini bisa dilihat dbconfig-nya sudah terkoneksi, juga langsung saja kita jalankan programnya. Nah, ini adalah tampilannya, kita besarkan terlebih dahulu. Di sini ada dashboard, ini adalah tampilan dashboard pertama tentang statistik parkir. Di sini total kendaraan hari ini adalah 0 karena saya belum masukkan datanya. Adalah total pendapatan keseluruhan sebesar Rp29.000. Rata-rata durasi parkir di sini bisa dilihat 2 jam. Lalu di sini juga ada biaya parkir tertinggi sebesar Rp15.000, biaya parkir terendah Rp6.000. Lalu kita langsung lihat transaksi parkir. Di sini namanya sudah sesuai dengan database yang sudah kita koneksikan. Data pengguna, lalu ada data petugas, serta lokasi parkir. Langsung saja, jika kita ingin membuat transaksi parkir, kita terlebih dahulu menambahkan penggunanya. Nah, kita tambahkan dulu data penggunanya. Di sini saya klik tanda tambah pengguna. Lalu kita tuliskan nama lengkap, Ika Amelia. Lalu nomor handphone. Setelah itu email kita isikan. Untuk jenis kelamin kita pilih perempuan. Lalu kita klik tambah, pengguna berhasil ditambahkan. Nah, di sini penggunanya sudah muncul dengan nama Ika Amelia. Lalu kita tambahkan data kendaraan. Kita klik tambah kendaraan. Kita pilih namanya di sini Ika Amelia, lalu kita isi plat nomornya. Jenis kendaraannya kita pilih mobil, lalu mereknya kita isikan. Serta warnanya juga. Kita klik tambah, kendaraan berhasil ditambahkan. Oke. Lalu ke transaksi parkir, langsung saja kita tambahkan transaksi. Di sini kita pilih plat nomornya, tadi kita sudah isikan E2323. Kita klik. Lalu petugasnya kita pilih Busari. Zonanya kita pilih B2. Waktu masuk kita sesuaikan. Waktu keluar
Lalu tarif per jam kita isikan Rp1.000. Kita klik tambah, transaksi berhasil ditambahkan. Nah, di sini muncul datanya. Ika Amelia, mobil, kita lihat di dashboard. Nah, total kendaraan hari ini ada 1. Total pendapatan keseluruhannya sebesar Rp34.000. Rata-rata durasi parkir 2 jam, 75 detik. Biaya parkir tertinggi sebesar Rp15.000 dan biaya parkir terendah sebesar Rp5.000. Di sini kita bisa lihat pendapatan per jenis kendaraan serta jumlah kendaraan per lokasi parkir. Nah, kita lihat apakah data yang ada di transaksi parkir ini akan muncul begitu ya di PHP My Admin. Kita refresh terlebih dahulu PHP My Admin-nya. Langsung kita pilih transaksi parkir. Nah, di sini sudah muncul dengan tarif Rp5.000 pada tanggal 14. Ada 4 data transaksi. Kita lihat tanggal 14, total biaya sebesar Rp5.000. Lalu setelah itu kita lihat data pengguna yang tadi kita tambahkan apakah muncul di PHP My Admin. Nah, di sini sudah muncul ID nomor 5 dengan nama Ika Amelia. Berarti database ini sudah terkoneksi dengan baik dengan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu sistem parkir. Nah, kita akan mencoba untuk menghapus pengguna. Di sini kita harus pilih terlebih dahulu pengguna mana yang akan kita hapus. Kita contohkan di sini dengan ID nomor 4 dengan nama Budi Nugroho. Kita pilih hapus pengguna, yes. Nah, pengguna berhasil dihapus. Di sini kita lihat sudah tidak ada penggunanya dengan nama Budi Nugroho. Kita refresh terlebih dahulu di PHP My Admin untuk melihat apakah datanya benar sudah dihapus atau belum. Nah, sudah sesuai ya. ID nomor 4 dengan nama Budi Nugroho sudah terhapus. Ya, dengan begitu kesimpulan dari tugas ini adalah database yang saya gunakan sudah terkoneksi dengan baik, juga tampilan GUI-nya cukup memuaskan karena sudah sesuai begitu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan pada pembuatan video serta pembuatan tugas besar ini, mohon dimaafkan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.